Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Maswin Edutainment. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara perhitungan data dengan menggunakan rumus sum, average, max, dan min pada tabel Microsoft Word. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan langsung membuat sebuah contoh kasus, yaitu tentang penjualan sepeda motor. Nah, di sini isinya adalah rekapitulasi penjualan sepeda motor pada bulan Januari tahun 2019. Nah, di dalamnya di sini ada 5 unit sepeda motor ya, di mana di sini merupakan hasil penjualan setiap minggunya pada bulan Januari, mulai minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, di sini pada contoh soal yang pertama di sini kita akan coba menggunakan sebuah rumus yang namanya adalah sum ya. Sum itu merupakan singkatan dari summary, yaitu jumlah. Nah, di sini kita lihat ada kolom-kolom yang kosong. Nah, di sini akan kita isi dengan menggunakan rumus sum. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita akan letakkan kursornya di sini. Nah, kemudian setelah itu nanti Anda pindah ke ribbon layout ya, Anda klik saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke formula. Nah, setelah itu nanti akan muncul ya, akan muncul kotak dialog. Nah, ini yang di sini Anda hapus ya. Kemudian Anda sisakan tanda sama dengan. Setelah itu Anda ke paste function. Nah, Anda silakan pilih sum ya. Sum. Nah, ini dia. Nah, setelah itu Anda tinggal menambahkan di mana letak posisi datanya. Nah, kita lihat datanya ini tadi ya. Anda letakkan kursornya di sini ya. Maka posisi datanya dari kursor ini adalah sebelah kiri. Nah, untuk itu silakan Anda buat di sum ini di dalam kurungnya Anda tuliskan sebelah kiri ya. Kalau kiri bahasa Inggrisnya adalah left, maka Anda tinggal menambahkan kata left, L-E-F-T. Nah, setelah itu Anda ganti number formatnya 0. Setelah itu nanti baru Anda klik OK. Nah, nanti hasilnya akan tampil untuk penjualan ya, mulai minggu pertama sampai minggu keempat untuk unit yang pertama. Nah, untuk unit kedua sampai kelima, Anda tidak usah lagi mencantumkan rumus yang seperti tadi. Anda cukup menekan tombol F4 pada keyboard ya. Jadi Anda cukup tekan F4, di sini juga F4, di sini F4, di sini juga F4. Nah, itulah hasil penjumlahan dengan menggunakan rumus sum untuk jumlah masing-masing unit sepeda motor mulai minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, sekarang kita beranjak yang ke bawah, total penjualan. Nah, di sini merupakan total penjualan atau merekap untuk per minggunya, ya. Jadi kita akan hitung per minggu berapa total penjualannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya hampir sama saja, tetapi kita lihat di sini posisi datanya itu berada di mana, ya. Kalau kita letakkan di sini berarti posisi datanya ada di atas, ya. Maka nanti caranya adalah klik di sini, ya. Kemudian Anda pindah ke layout lagi, kemudian ketik formula. Nah, nanti akan muncul kembali seperti ini, ya. Kemudian nanti Anda hapus ini, tinggalkan tanda sama dengan. Kemudian setelah itu pilih paste functionnya, pilih yang sum, sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan posisi dari datanya. Nah,
Kita lihat tadi posisi datanya adalah di atas. Nah, di atas bahasa Inggrisnya adalah above. Berarti A, B, O, V, E. Ya. Setelah itu ganti number formatnya 0. Setelah itu baru kita okekan. Ya. Maka akan timbul datanya seperti ini. Nah, untuk yang di sampingnya bagaimana? Sama seperti tadi, Anda tinggal menekan tombol F4. F4, F4. Nah, inilah untuk rumus yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Jadi, apabila kita menggunakan rumus-rumus ini tadi, tentunya akan memudahkan kita untuk menghitung secara otomatis, bukan lagi manual. Nah, untuk yang selanjutnya, ya, rumus yang selanjutnya adalah average. Average itu artinya adalah menghitung rata-rata jumlahnya itu berapa. Nah, untuk singkatnya kita akan kembali ke contoh, ya. Contoh kasusnya sama seperti tadi, caranya, ya. Untuk menghitung rata-rata kita letakkan kursornya di sini, kemudian ke layout lagi formula. Ya, kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti tadi, ya. Kita hapus, ya, kita hapus, kemudian tinggalkan sama dengan, kemudian pilih fast functionnya, pilih average. Kemudian letak datanya di mana tadi? Left, ya, sebelah kiri kan? Berarti left. Kemudian number formatnya 0. Kemudian kita okekan. Nah, maka nanti akan muncul 40, ya. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Sama. Seperti tadi, tekan F4, ya. Lanjut F4, F4, F4. Nah, itu untuk yang rata-rata unit penjualan untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Bagaimana kalau per minggunya, ya? Kalau tadi per bulan untuk masing-masing unit, sekarang per minggunya. Nah, caranya seperti tadi juga, Anda klik kursor di sini, datanya di atas, ya. Berarti formula, kemudian ini kita hapus, ya. Kemudian pilih paste function average, datanya di mana? Di atas, berarti kita tulis above. Ya, above, ini tadi above, kemudian pilih 0, kemudian baru di okekan. Ya. Nanti akan muncul nih 30, ya. Kemudian yang samping juga tekan F4, F4 dan F4. Nah, itu tadi cara penggunaan untuk rumus average rata-rata. Nah, kita yang selanjutnya, ya, yaitu rumus selanjutnya adalah max, berasal dari kata maksimum, ya. Berarti kita akan mencari untuk jumlah yang tertinggi, ya. Jadi itu untuk rumus maksimum. Kita langsung ke contohnya, ya. Contoh kasusnya, contohnya masih sama seperti tadi, ya. Kita letakkan kursornya di sini. Kita cari penjualan tertingginya untuk unit pertama ini kira-kira di bulan berapa nanti ataupun jumlah yang tertinggi itu berapa, ya. Kita lihat caranya di layout formula, ya. Muncul kotak dialog ini seperti ini nanti, ya. Anda hapus ini. Kemudian ke paste functionnya, pilih yang max, ya, MAX tulisannya. Nah, setelah itu datanya di mana? Di left kan? LEFT. Kemudian ini pilih 0, setelah itu di okekan saja. Nanti akan muncul 45, ya. Nah, setelah itu yang bawahnya juga kita F4, ya. F4, F4 dan F4. Nah, sekarang untuk penjualan tertinggi untuk per minggunya, ya, masing-masing minggunya. Kalau tadi per bulan, sekarang per minggunya, ya. Sama seperti ini layout formula, ya. Kita hapus. Ini muncul kotak dialog tadi, ya. Kita hapus. Kemudian pilih paste functionnya, pilih max. Letak datanya di mana? Di atas, ya, above berarti. Kemudian pilih number formatnya 0, ya, baru di okekan. Maka muncul nanti
ya, yang tertinggi adalah 35 ya. Untuk yang di sampingnya sama seperti tadi, tekan F4 ya. F4 dan F4. Nah, itulah cara untuk mencari penjualan tertinggi ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, rumus yang berikutnya adalah min, yaitu berasal dari kata minimal, yaitu rumus untuk menunjukkan nilai yang terkecil ataupun terendah. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung ke soalnya ya. Untuk kasusnya, letakkan kursornya di sini, kemudian ke layout, kemudian formula. Nanti muncul kotak dialognya seperti tadi ya. Ini Anda hapus. Kemudian pilih di paste function, pilih yang min. Ya. Setelah itu di mana posisi datanya? Di sebelah kiri, left ya. Kemudian ini number formatnya buat 0, diokekan. Nah, maka muncul 34 kan, dari 35 ke 45, 34, 45. Berarti yang terkecil ini kan. Nah, berarti sesuai ya. Kemudian yang di bawahnya tinggal menekan F4, 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 dan F4. Nah, sekarang untuk penjualan terendah ataupun terkecil untuk per minggunya kita buat juga ya. Caranya sama seperti tadi, layout, kemudian formula ya. Muncul kotak dialognya, ini kita ganti ya. Kemudian ini kita buat min ya. Kemudian datanya di mana? Di atas kan, above. Kemudian nanti tinggal pilih number formatnya, kemudian diokekan ya, maka muncul nanti 24 ya. Oke, yang sampingnya tinggal tekan F4, F4, dan F4 ya. Nah, maka selesailah penggunaan rumus untuk yang min. Nah, itulah tadi bagaimana cara untuk perhitungan data dengan menggunakan rumus sum, average, max, dan min pada tabel Microsoft Word ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Silakan dicoba-cobakan sehingga nanti Anda lebih paham lagi. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita bersama. Jangan lupa subscribe di channel Maswin Edutainment. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.